Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39. Ini masih berbicara tentang tokoh Yusuf Bapak Ibu. Dan saya berikan tema untuk kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini adalah penyertaan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Penyertaan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Kalau kita berbicara tentang Yusuf Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Ada banyak hal yang kita bisa teladani dari kehidupan Yusuf. Dan salah satunya Bapak Ibu adalah dalam hal kinerjanya. Ketika ia berada di rumah Potifar, ya, dikatakan oleh firman Tuhan dalam pasal yang ke-39, Potifar sudah menilai bagaimana ia bersikap dan bagaimana ia bekerja. Sehingga pada akhirnya Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf atas rumahnya dan segala milik daripada Potifar. Mengapa ia sampai memberikan kepada Yusuf tanggung jawab yang begitu besar? Karena Yusuf adalah seorang pemuda yang dapat dipercaya. Seorang yang bertanggung jawab dalam kinerjanya. Tidak mungkin ia dipercayakan kalau dia tidak bisa bertanggung jawab. Selain itu Bapak Ibu, kita juga bisa melihat bagaimana seorang Yusuf diberikan kepercayaan ketika ia ada di dalam penjara. Kepala penjara dikatakan senang kepada Yusuf. Sudah pasti karena dia adalah orang yang baik. Diberikan tanggung jawab oleh kepala penjara Bapak Ibu. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Ketika ada di rumah Potifar, Potifar memberikan tanggung jawab kepada dia untuk mengurus, memberikan kuasa kepada dia untuk mengelola hal-hal yang ada di rumah Potifar. Sama juga ketika ada di dalam penjara, sekali lagi kepala penjara memberikan tanggung jawab kepada dia untuk mengurus hal-hal yang ada di dalam penjara pada waktu itu. Nah, ini sesuatu yang menarik. Bagaimana Yusuf seorang yang dapat dipercaya, seorang yang bekerja dengan luar biasa. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana keberhasilan atau kinerja dari seorang Yusuf, maka kita akan katakan dia seorang pemuda yang hebat, seorang pemuda yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat beberapa ayat di dalam pasal 39. Apa sebenarnya yang menyebabkan Yusuf berhasil, sukses, dapat dipercaya dalam pekerjaannya? Nah, mari saya mengajak kita untuk memperhatikan beberapa ayat dalam pasal yang ke-39 dalam kitab Kejadian. Ayat yang kedua, ada kata di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Apa yang membuat dia berhasil dalam pekerjaannya? Dimulai dengan kalimat, Tuhan menyertai Yusuf. Selanjutnya dalam ayat yang ketiga Bapak Ibu. Setelah dilihat oleh tuannya berarti mengamati dia selama beberapa waktu, bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Lagi-lagi yang membuat dia berhasil karena ada penyertaan Tuhan. Dalam ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Lagi-lagi kata di sini, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ada kata Tuhan menyertai. Lagi-lagi yang menjadi penyebab mengapa Yusuf sukses, dipercayakan banyak hal oleh karena ada penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Kemudian dalam ayat yang ke-21, ketika dia ada dalam penjara, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ada kata lagi, Tuhan menyertai Yusuf. Dan dalam ayat yang ke-23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Lagi-lagi, Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil.
Nah, kemudian saya mengajak kita untuk membuka di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-16. Di sana mengatakan, Yusuf menyahut Firaun, ketika dia bertemu dengan Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Nah, dalam pasal yang ke-41 ini suatu pengakuan langsung dari Yusuf bahwa kalau ia bisa memberikan arti daripada mimpinya, itu semua oleh karena Tuhan yang memberikan pengertian kepada dia, yang memampukan dia untuk memberikan jawaban atas mimpi yang disampaikan oleh Firaun kepada dia pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dari beberapa ayat ini kita dapat memberikan satu kesimpulan bahwa kalau Yusuf dapat berhasil, baik ketika ia di rumah Potifar, ketika ia di dalam penjara, ketika ia bertemu dan memberikan arti dari mimpi Firaun, maka semua ini oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena Tuhanlah yang membuat ia berhasil di dalam semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuat saya dan saudara menyadari bahwa kalau hari ini kita dapat sukses, kalau hari ini kita dapat mendapatkan banyak kepercayaan dari orang-orang atau mungkin dari atasan kita atau dari siapapun itu, maka sesungguhnya itu bukan karena kehebatan kita, tetapi ada penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil di dalam setiap hal yang dipercayakan kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kalau memang keberhasilan kita itu adalah campur tangan Tuhan, apakah kemudian itu berarti membuat kita menjadi pasif? Apakah kemudian kita tidak usah bekerja, hanya berpangku tangan saja, kan toh Tuhan juga akan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu, untuk hal itu saya mengajak kita untuk memperhatikan beberapa kata yang disebutkan di dalam pasal ini, Bapak Ibu, dalam pasal yang 39. Misalnya dalam ayat yang kedua, ayat 3 dan ayat yang keempat. Saya baca untuk kita dalam ayat yang kedua. Ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Ada kata pekerjaan di sana. Ini artinya bahwa Yusuf tidak nganggur. Yusuf tetap melakukan tanggung jawabnya untuk bekerja. Kemudian dalam ayat yang ketiga, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Berarti Yusuf sekali lagi, dia tidak nganggur. Dia tetap melakukan pekerjaannya. Dan ayat yang keempat, dan ia boleh melayani tuannya itu Potifar. Nah, ini ada kata melayani di sana. Kata melayani ini berarti dia tidak pasif, dia tidak ganggu dan tidak bermalas-malasan. Dia tetap mengerjakan tanggung jawabnya, bekerja dengan baik. Maka ini artinya Bapak Ibu, ada penyertaan Tuhan, tetapi bukan berarti membuat kita bermalas-malasan. Tuhan tidak pernah memberkati orang yang malas. Jika kita berpikir bahwa Tuhan memberkati saya, kemudian kita berdiam diri dan tidak mengerjakan apa-apa, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan punya bagian, dia akan memberkati saya dan saudara. Tetapi tanggung jawab kita adalah tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab saya dan saudara, yaitu untuk bekerja. Misalnya dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10, dikatakan di sana bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sangat jelas sekali Bapak Ibu, kalau seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Ini artinya kita tetap mengerjakan tanggung jawab kita, yaitu bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan jujur, bekerja dengan setia. Itu bagian kita. Tuhan yang akan melakukan bagiannya dengan memberkati setiap hal yang kita kerjakan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.